Ibu bisa membantu saya dalam tugas rencana tindak lanjut saya sebagai pelajar penggerak angkatan 2. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Amira Raisa Balti, salah satu pelajar penggerak angkatan 2 di sekolah kita SMP Negeri 1 Tulungagung, dan saya mohon bantuannya untuk sesi wawancara kali ini, Mem. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu, dan saya sangat mengapresiasi peran Ibu sebagai guru BK, terutama mendampingi saya dalam pembelajaran sebelumnya. Sebagai bagian dari tugas saya sebagai pelajar penggerak angkatan 2, saya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas rencana tindak lanjut untuk mewawancara guru BK mengenai program anti kekerasan di sekolah kita. Baik, dengan wawancara kali ini, saya berharap dapat memahami lebih baik program-program yang sudah berjalan, dan saya juga berharap bisa belajar dari wawasan serta pengalaman Ibu sendiri, juga turut berkontribusi dalam menyelenggarakan program anti kekerasan dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya boleh memperkenalkan dulu tentang siapa Ibu, juga mengenai profil sedikit tentang Ibu. Ya, terima kasih Almira. Nama saya Ibu Asri Amalia. Kebetulan di sini saya bertugas sebagai guru BK untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8F. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Almira bisa menjadi calon ya, masih calon ya Kak ya? Iya. Calon pelajar penggerak, yang itu sebenarnya seleksinya tidak mudah ya. Jadi saya ucapkan selamat, semoga nanti bisa terus lancar kegiatannya sampai dengan selesai, dan ilmu yang pakai Almira nanti bisa bermanfaat. Gitu. Baik, terima kasih sekali, Mem. Sebelumnya saya mohon izin untuk memasuki sesi wawancara terkait beberapa poin. Yang pertama tentang penguatan karakter, kedua pencegahan dan penanganan anti kekerasan, juga perundungan atau bullying, dan yang ketiga mengenai topik judi online. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk memasuki poin pertama mengenai penguatan karakter. Sebagai guru BK, apakah sekolah kita sudah memiliki program penguatan karakter untuk siswa? Sekolah kita SMP Negeri 1 Tulungagung sudah memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Antara lain, kalau Almira juga dengan teman-teman pasti mengetahui sebenarnya ya, dimulai dari karakter keagamaan. Kita sudah ada sholat zuhur berjamaah, kemudian juga ada kegiatan membaca kitab suci, kemudian juga ada dari sektor kebudayaan, banyak ekstrakurikuler yang terkait dengan seni dan budaya. Anak bisa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi-potensinya. Kemudian juga ada kegiatan untuk membangun karakter literasi, ada membaca buku-buku yang memang sekiranya bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian juga ada karakter menumbuhkan kegiatan berorganisasi, anak belajar untuk bekerja sama dengan teman-temannya, OSIS, MPK juga ada seperti itu. Dan karakter sopan santun, kita juga ada kegiatan senyum, sapa, salam, sopan santun yang setiap hari kita budayakan terus. Semoga kegiatan itu juga bisa membangun karakter-karakter anak-anak dari mulai suka membaca, beragama, kemudian berorganisasi, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bisa membangun bagaimana anak-anak itu menggali potensi bakat dan minatnya. Sebelumnya, apakah pelajar penggerak bisa berkontribusi dalam program tersebut? Jelas. Pelajar penggerak ya. Pelajar penggerak itu pasti akan menjadi pionir yang nantinya menggerakkan teman-temannya
atau juga bisa memiliki inovasi yang pastinya akan bermanfaat untuk sekolah tersebut, karena ketika remaja sendiri tergerakkan dan menggerakkan itu nanti akan bermanfaat untuk lembaganya itu sendiri. Dia akan menjadi seorang pionir yang mengajak teman-temannya untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Pasti dari ilmu yang diterima pada saat kegiatan pembelajaran atau pelatihan nantinya akan banyak bermanfaat yang bisa ditularkan ke teman-temannya. Jadi teman-temannya semakin terbuka wawasannya tentang satu hal, dan bersama dengan teman-temannya juga bisa mencapai suatu perubahan yang jauh lebih baik. Dari pihak sekolah ada program yang belum direncanakan tapi akan diselenggarakan terkait pembangunan karakter siswa. Sebenarnya guru BK, kami tim BK itu ingin mencanangkan sebuah kegiatan konselor teman sebaya. Konselor teman sebaya nantinya bisa membantu teman-teman, karena di usia remaja itu kan mereka lebih mudah terbuka dengan teman seusianya. Kadang semua manusia itu punya masalah, tapi tidak mudah mereka untuk menceritakan permasalahannya kepada kami, mungkin karena ada gap usia. Tapi kalau menceritakan permasalahan kepada teman yang seusianya itu kan biasanya lebih mudah. Nah, jadi guru BK ingin merencanakan sebuah kegiatan konselor teman sebaya, di mana nanti teman-teman yang sekiranya memiliki karakter kepedulian yang sangat tinggi di kelas, dia bisa menjadi konselor teman sebaya untuk teman-temannya yang memang membutuhkan tempat untuk bercerita, untuk sharing tentang permasalahan yang sedang mereka miliki. Dan nanti mereka perkumpulannya itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekedar untuk ngobrol yang tidak ada tujuannya. Kalau teman sebaya itu kan nanti pasti akan ada manfaatnya, misalkan membahas tentang isu-isu yang sekarang sedang berkembang, atau bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan kemampuannya atau bisa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan bebas. Itu kan manfaatnya akan jauh lebih banyak. Dari program itu sekarang yang akan diselenggarakan terkait mengadakan konselor antar siswa, menurut Ibu apakah ini bisa diterima oleh baik para siswa-siswi, dan kira-kira apa nih hambatan untuk menyelenggarakan program ini? Ya, tentu saja yang namanya program baru pasti akan ada kelemahan dan keunggulannya. Kalau kelemahannya seperti yang tadi Almira sampaikan, mungkin akan ada hambatan. Hambatannya salah satunya adalah harus ada pelatihan. Karena untuk kita bisa menjadi seorang konselor yang tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi dia juga harus punya teknik untuk berkomunikasi yang aktif. Karena yang namanya komunikasi aktif itu harus sering adanya latihan. Karena tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kita juga nantinya bisa memotivasi teman kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik itu supaya orang lain menjadi semangat bahwa masalah itu tidak akan ada yang tidak harus ada jalan keluarnya. Dia bisa membantu untuk mencari jalan keluarnya. Itu yang harus ada pelatihan. Jadi kelemahannya tidak semua anak nantinya bisa mengikuti pelatihan tersebut, karena kan kadang seusia kalian kegiatannya banyak juga di luar. Jadi harus bisa mencari waktu yang tepat kapan diselenggarakannya kegiatan tersebut, dan juga mencari anak-anak yang memiliki potensi untuk bisa berkomunikasi aktif di lingkungan. Dari program konselor antar siswa ini pasti banyak manfaat yang akan diperoleh para siswa-siswi, khususnya bagi siswa-siswi yang memang membutuhkan bantuan untuk mengonsultasikan masalahnya. Terus ini semua izin untuk memasuki poin kedua mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di sekolah kita. Dari banyaknya kasus kekerasan dan perundungan, khususnya bagi para pelajar yang beredar di luar sana, tentu sekolah kita memiliki program tertentu untuk mencegah dan menghindari kasus-kasus kekerasan dan perundungan seperti itu. Mengenai program tersebut, bagaimana dan apa nih program bagi sekolah kita untuk mencegah kasus-kasus kekerasan dan juga perundungan di sekolah kita? Ya, memang
memang perundungan itu adalah masalah yang sangat besar, bagi terutama anak-anak yang berada di rentang usia remaja, baik itu pelaku maupun korban. Sedangkan di sekolah kita pun juga kita tidak bisa mengatakan bahwa di sekolah kita ini aman dari perundungan. Di sekolah kita juga mungkin masih ada 1-2 anak yang melakukan kegiatan tersebut, baik itu perundungan yang dilakukan melalui verbal seperti ucapan-ucapan maupun juga yang tindakan yang sering kita lihat, mungkin tidak 1-2 kali mendorong temannya gitu ya. Dan sekolah tentu sangat concern atau sangat peduli terhadap permasalahan tersebut dengan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah adanya layanan bimbingan konseling di kelas. Itu sebuah program yang dilakukan oleh sekolah dengan memberikan jam layanan di kelas. Sebenarnya BK itu tidak harus masuk di kelas, tapi untuk mencegah terjadinya perundungan, salah satunya adalah dengan memasukkan kegiatan bimbingan konseling pada jam kegiatan pembelajaran, di mana nanti guru BK akan memberikan usaha pencegahan preventif kepada siswa dengan menyampaikan tentang hakikat pengertian bullying itu sendiri. Karena terkadang banyak anak yang salah mengartikan bullying, dianggapnya sebagai satu kegiatan bercanda. Ketika nanti ditanya kenapa melakukan hal tersebut, itu hanya bercanda. Padahal yang dinamakan bullying kegiatan yang terus berlangsung berulang-ulang, di mana ada satu akibat yang ditimbulkan, seperti mungkin rasa sakit, bisa sakit berupa fisik maupun sakit berupa mental. Sehingga dengan adanya usaha preventif yang dilakukan oleh guru BK di dalam kelas, itu bisa membuat siswa paham tentang bagaimana bentuk bullying, cara pencegahannya, dan bagaimana dampaknya sehingga tidak terjadi di sekolah. Kemudian sekolah juga menerapkan sekolah ramah anak. Itu merupakan sebuah program di mana siswa harus mengetahui bahwa sekolah ini ramah kepada siapapun dan sangat menolak terjadinya perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain. Anak-anak menuliskan dan memiliki persetujuan tersebut bahwa mereka mengetahui sekolah ini ramah, dan jika terjadi ada bentuk-bentuk pembulian, mereka akan segera melaporkan, baik itu kepada guru yang mengajar di dalam kelas, kepada wali kelas, maupun kepada guru BK, untuk nanti sama-sama kita duduk bersama dari pihak pelaku maupun dari pihak korban untuk kita saling berdiskusi apakah perbuatan tersebut disadari atau tidak. Dan ketika sudah menyadari dan itu menimbulkan sebuah bahaya untuk orang lain, dia harus berani untuk menghilangkan perbuatan tersebut. Baik, apakah ada peran tersendiri, peran spesifik yang dapat dilakukan oleh para siswa, para pelajar, peserta didik, juga khususnya pelajar pemberat dalam mendukung upaya dan program ini? Jelas, terutama kepada siswa dulu. Siswa itu perannya sangat penting. Perannya di mana? Mereka harus peduli. Ketika melihat ada perilaku pembulian, baik yang dilakukan oleh teman sesama di kelas maupun dari kakak kelas kepada adik kelas, itu mereka harus berani untuk menyampaikan kepedulian mereka, baik kepada pelaku untuk mengingatkan jangan sampai dilakukan kembali, atau bagi korban menguatkan korban untuk jangan diam saja, bahwa ketika dia dibully dia harus berani untuk menyampaikan apa yang dia rasakan kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena biasanya pembulian itu terjadi ketika si korban hanya berdiam diri, tidak mau melakukan bentuk perlawanan apapun. Perlawanan itu tidak harus kita melawan dengan fisik juga, tapi setidaknya dia mengatakan bahwa asertif itu harus dia miliki. Asertif itu adalah kemampuan dia berkomunikasi bahwa dia merasakan ketidaknyamanannya. Itu harus bisa dia latih sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain dia tidak suka menjadi korban dari perilaku yang tidak baik tersebut. Kalau dari siswa penggerak ya, itu jelas dia bisa menjadi contoh, dan dia harus bisa lebih berani lagi daripada yang lainnya untuk mencari cara bagaimana caranya mengkampanyekan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak dengan berbagai bentuk perilaku yang itunya nanti menjadi contoh untuk teman-teman yang lain sehingga perundungan tidak terjadi di sekolah. Baik, sebelumnya juga saya mau disini bahwa poin ketiga mengenai kasus yang banyak terjadi khususnya dilakukan
online. Kalau dulu judi itu dilakukan oleh orang dewasa ya. Kalau sekarang sudah menjamur ke siswa-siswa remaja. Sangat disayangkan. Tapi sebenarnya permasalahan itu yang pertama adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena judi itu kan pakai uang, otomatis uang itu pasti dari orang tuanya. Dan jika tidak adanya komunikasi antara orang tua dengan anak yang positif, tentunya komunikasinya, maka akan terjadi hal-hal demikian. Dan jelas judi online itu adalah kenakalan remaja yang harus dihentikan. Karena apa? Nanti akan menimbulkan kecanduan. Jika dia sudah kecanduan dan dia tidak mendapatkan uang lagi untuk terus mengikuti apa yang dia kehendaki tersebut, nanti larinya anak-anak tersebut akan melakukan bentuk kenakalan-kenakalannya yang lain. Bisa mencuri, bisa dia memalak uang adik kelasnya atau teman-temannya, atau bahkan dia sudah tidak lagi semangat belajar karena pikirannya akan terus dipenuhi dengan bagaimana caranya mereka mendapatkan uang untuk terus mengikuti kegiatan di online tersebut. Baik, terkait hal tersebut, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk membantu juga mencegah kriminal masalah ini di lingkungan sekolah? Yang pertama tentunya kita pencegahan dulu, karena mungkin sudah ada yang pernah mengikuti hal tersebut atau sudah ikutan judi online, ada juga yang tidak. Nah, jadi kita berikan informasi dulu terkait judi online, bahwa judi online itu adalah sesuatu yang perlu kita hindari karena pasti akan ada dampaknya. Dampaknya itu tadi, kalau dia sudah kecanduan, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk tetap mengikuti permainan judi tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus bisa sering-sering melakukan pendekatan. Motivasinya seseorang tersebut mengikuti judi online itu untuk apa? Jadi ketika kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, kemudian kita akan membantu siswa tersebut dengan cara konseling individual. Jadi dengan konseling individual diharapkan siswa tersebut menyadari bahwa judi online tidak bermanfaat untuk dia, bahkan mendatangkan akibat yang nantinya akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila konseling itu dirasa juga perlu mendapatkan bantuan atau penguatan dari orang tua di rumah, maka kita perlu berkonsultasi dengan orang tuanya di rumah supaya kami gurunya di sekolah memberikan bantuan dia di sekolah, sedangkan orang tuanya nantinya akan menguatkan dia di rumah dengan cara memberikan pengawasan langsung. Karena tindakan itu pasti tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga dilakukan di rumah. Jadi orang tua bisa mengawasi anak tersebut ketika sedang berada di rumah. Baik, yang terakhir itu mengenai pesan dari Ibu sendiri sebagai guru BK tentang sebelumnya kasus-kasus mengenai kekerasan, perundungan, juga judi online, pasti banyak juga rasa kekecewaan atas kasus-kasus tersebut, khususnya karena pelajar juga peserta didik sebagai pelakunya. Ada pesan dan harapan dari Ibu mengenai kasus-kasus tersebut untuk kami para peserta didik? Kasus-kasus yang sekarang banyak dilakukan peserta didik itu memang sangat memprihatinkan. Maka saya selaku seorang pendidik berharap sekali putra-putri saat kami di sekolah ini bisa menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, tidak mudah menerima ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian tidak perlu ikut atau tidak perlu gampang mengikuti kefomoan, ya. Jadi segala sesuatu dipikirkan betul-betul apa dampaknya dan apa manfaatnya, dan terus belajar dari sekitarnya. Baik, jangan pernah merasa lebih daripada orang lain, tapi kita harus selalu haus akan ilmu, karena yang namanya ilmu tidak akan pernah habis. Jadi kita terus belajar, semoga apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi bekal kita dalam kita berinteraksi dimanapun kita berada. Itu aja. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya, juga mengikuti sejumlah wawancara kami bersama saya, juga membantu saya untuk mengerjakan tugas rencana tindak lanjut sebagai pelajar pemberat angkatan 2, dan saya harap sejumlah wawancara ini bisa lebih bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, karena saya juga telah mengumpulkan wawasan dari Ibu
penjelasannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga program-program yang akan diselenggarakan oleh pihak sekolah dan juga guru-guru BK dapat berjalan dengan lancar dan memiliki kemajuan yang lebih signifikan. Dan saya berharap semoga program-program tersebut dapat diselenggarakan dengan secara lebih merata. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.